Kembali, peserta Piala Dunia diperjuangkan kembali di malam hari ini. Di putaran kedua, Indonesia tergabung di grup F bersama dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Mampukah tim nasional Garuda antara Irak menghadapi Indonesia? Saya, Tio Nugroho, bersama dengan Bung Dani Munaf. Assalamualaikum Bung Dani, salam olahraga. Waalaikumsalam, salam olahraga Bung Tio. Sehat Bung Dani? Sehat, alhamdulillah. Ngobrolnya nanti Bung Dani ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di RCTI. Ya Bung Dani, kita sudah lama tidak menang lawan Irak. Kalau Anda melihat seperti apa peluang Indonesia saat ini? Ya, mungkin bisa dibilang ini menjadi laga yang sangat penting. Kemampuan kita, kekuatan kita akan menjadi sangat kuat. Dan yang menjadi mungkin berbeda adalah tidak hanya bergantung pada 11 pemain, tapi juga kedalaman daripada bench. Irak pelatih dari Spanyol, Jesus Casas. Seperti apa Anda melihat bagaimana penampilan dari Irak sejauh ini? Ya, yang jelas memang kalau berbicara dengan pelatih Casas ini memang dia sudah pernah menjadi asisten Luis Enrique ya. Betul. Dan juga pernah menjadi asisten sewaktu dia bergabung dengan klub Watford. Jadi ini memang kalau mau ngomong tentang jam terbang, ini adalah pelatih yang sangat mengetahui. Dia mulai menangani ke tim Irak itu dari Desember tahun 2022, tapi dia melalui tahun ini menjadi tahun yang sangat mungkin bisa dikatakan mulai naiknya kembali ya sepak bola Irak, dan kita tahu mereka juga berada di peringkat yang mungkin dikatakan cukup teratas kalau mewakili negara-negara Asia yang ada di peringkat FIFA. Dan tentunya buat Indonesia sendiri ini masalahnya Sasa sendiri mengatakan dia aja tidak berani memprediksi apakah dia bisa memenangkan laga ini, mengingat dia memang mengatakan di Irak agak sama, agak mirip. Banyak pemain-pemain yang memang lahir di Eropa dan bermain di klub Eropa, dan dia mengatakan tidak ada yang beda dengan Indonesia dan Irak kalau melihat dari line up yang dimiliki oleh Sintayong. Ya, ekspektasi justru tinggi di kubu Indonesia atau masyarakat Indonesia pecinta sepak bola setelah tentunya bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Sintayong. Anda melihat apakah memang ini tim terbaik yang memang sudah hampir sempurna, apalagi ditambah dengan Ragnar Oratmangun nanti yang akan jelas sempurna itu adalah perjalanan yang kita ingin tuju. Tapi kalau yang harus diakui bahwa tentunya buat Sintayong sendiri sekarang memiliki opsi yang berlebih. Yang banyak. Dia memiliki kedalaman. 65.000 penonton hadir. Begitu antusiasnya para pemain, 65.000. Itu banyak sekali. Antusias menantikan tim nasionalnya mempunyai mimpi. Ingat. Ya pemirsa, tentunya Gelora Bung Karno Senayan Jakarta telah siap untuk menjadi tempat berlangsungnya pertandingan matchday ketiga dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia second round di grup F, dan harapan besar tentunya bagi Indonesia untuk bisa meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Ada sebuah catatan menarik Bung Wes, bahwa memang lagi dan lagi seluruh pengamat, seluruh pecinta sepak bola terkejut atau terkecoh dengan line up yang diturunkan oleh Sintayong. Iya, dengan kehadiran ya, mungkin bisa dibilang ini menjadi laga yang sangat penting. Kemampuan kita, kekuatan kita akan menjadi sangat kuat. Dan yang menjadi mungkin berbeda adalah tidak hanya bergantung pada 11 pemain, tapi juga kedalaman daripada bench. Irak pelatih dari Spanyol, Jesus Casas. Seperti apa Anda melihat bagaimana penampilan dari Irak sejauh ini? Ya, yang jelas memang kalau berbicara dengan pelatih Casas ini memang dia sudah pernah menjadi asisten Luis Enrique ya. Betul. Dan juga pernah menjadi asisten sewaktu dia bergabung dengan klub Watford. Jadi ini memang kalau mau ngomong tentang jam terbang, ini adalah pelatih yang sangat mengetahui. Dia mulai menangani ke tim Irak itu dari Desember tahun 2022, tapi dia melalui tahun ini menjadi tahun yang sangat mungkin bisa dikatakan mulai naiknya kembali ya sepak bola Irak, dan kita tahu mereka juga berada di peringkat yang mungkin dikatakan cukup teratas kalau mewakili negara-negara Asia yang ada di peringkat FIFA. Dan tentunya buat Indonesia sendiri ini masalahnya Sasa sendiri mengatakan dia aja tidak berani memprediksi apakah dia bisa memenangkan laga ini, mengingat dia memang mengatakan di Irak agak sama, agak mirip. Banyak pemain-pemain yang memang lahir di Eropa dan bermain di klub Eropa, dan dia mengatakan tidak ada yang beda dengan Indonesia dan Irak kalau melihat dari line up yang dimiliki oleh Sintayong. Ya, ekspektasi justru tinggi di kubu Indonesia atau masyarakat Indonesia pecinta sepak bola setelah tentunya bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Sintayong. Anda melihat apakah memang ini tim terbaik? Link live streaming dan prediksi Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 sore ini. Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Indonesia versus Irak berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Indonesia butuh kemenangan untuk mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat kedua grup F dengan 7 poin, di bawah Irak dengan 12 poin. Timnas Indonesia unggul dari Vietnam yang ada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Filipina dengan 1 poin di posisi keempat. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun mengakui Irak adalah lawan yang kuat bagi skuad Garuda. Tetapi pelatih asal Korea Selatan itu tidak mau menyerah dan berhasrat meraih kemenangan. Sementara itu, pelatih timnas Irak Jesus Casas mengatakan tidak akan menganggap remeh timnas Indonesia. Meskipun di 2 laga terakhir, Irak berhasil memetik kemenangan dengan membobol gawang Indonesia sebanyak 8 kali. Sejauh ini, sudah ada 7 tim yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Qatar, Jepang, Iran, Uzbekistan, Irak, Uni Emirat Arab, dan Australia. Jika menang atas Irak, Indonesia berpeluang menjadi tim ke-8 yang lolos. Skuad Garuda punya modal apik untuk menang. Pasukan Sintayong bisa menurunkan komposisi pemain terbaik. Selain itu, Indonesia juga sudah memanaskan mesin dengan lebih dulu menjajal Tanzania pada sebuah laga uji coba. Sementara, Irak datang ke Indonesia dengan kepercayaan diri tinggi. Pasukan Jesus Casas selalu menang pada 4 laga yang sudah dimainkan di grup F. Bukan hanya menang, Irak juga tampil produktif dengan catatan 12 gol. Indonesia belum pernah menang, bahkan imbang pada 5 pertemuan terakhir lawan Irak. Pada pertemuan terkini, skuad Garuda kebobolan 8 kali oleh Irak. Namun sisi positifnya, Indonesia selalu mencetak gol pada 2 pertemuan itu. Berikut adalah perkiraan susunan pemain timnas Indonesia versi topik viral. Kemungkinan timnas Indonesia akan memakai formasi 3-4-2-1. Di posisi kiper ada Hernando Ari, kemudian 3 bek di depan Hernando Ari adalah Justin Hubner, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Di sisi kiri Sintayong diprediksi akan memainkan Shane Patinama, Ivar Jenner, Tom Haye, dan di sisi kanan ada Sandy Walsh. Di depan mereka ada Marcelino Ferdinand dan Rafael Strijk, sedangkan ujung tombak ada Ragnar Orakmangun. Untuk prediksi susunan pemain Irak, timnas Irak diprediksi akan memainkan formasi 4-2-3-1. Skuad yang mereka mainkan adalah Jalal Hasan, Hussein Ali Haidar, Suat Natik, Munas Yunus, Rebin Sulaka, Safa Hadi, Amir Al-Amari, Zidane Iqbal, Ali Jasim, Osama Rashid, dan Aiman Hussein. Prediksi skor dari topik viral adalah 1-0 untuk kemenangan timnas Indonesia.